Ya, dirayu enggak bisa. Saya memang bukan tipe perayu. Kita mulai ya, Bu Erni, Pak Wisnu ya. Bapak Ibu kita mulai ya. Ini bapaknya Pak Wisnu sama Pak Budi nih. Iya, belum ya. Belum pada belum connect pada ya. pulang. Iya. Oke. Ada yang tutup peti telat sangkrep. Oh iya. Oke. Ini ada Pak Lukas. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat sore. Kita tunggu 5 menit lah ya Bapak Ibu ya, supaya redo Pak Sitik. Sore Pak Lukas. Gimana kabarnya Pak Lukas? Baik Bu, selalu baik. Ini bukan bukan yang sakit kok ya? Dulu ada yang sakit. Oh, bukan ya? Ini GKI Gejayan Bu. Pak Lukas GKI Gejayan. Oh ya, bukan Pak Lukas yang dulu kan ada dua tuh. Iya. Beda. Namanya sama. Iya. Iya, kita tunggu teman-teman kita 5 menit, 6 lebih 5 nanti kita mulai. Tim tugas dan ahli pemuda metode
Iya, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Selamat malam, ada Ibu Pendeta CL, Ibu Pendeta Siti Rohayati, siapa yang belum disebut ya? Ibu Milia, Malam Ibu. malam Bu Pendeta, Ibu Dina. Maaf kalau ada yang kelewat ya Bapak Ibu ya. Ya, kita akan mulai kombin kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di acara kombin ini. Kita akan bersama-sama nanti dipandu oleh Bapak Pendeta Wisnu Sabto Nugroho dengan tema komunitas Yesus. Itu kelanjutan dari tema yang lalu, yaitu umat Allah dalam perjanjian lama. Nah, karena ada kendala internet, nanti mungkin informasi tentang LPPS nanti akan disampaikan di belakang. Nah, sebelum kita berdoa, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bersama memuji nama Tuhan. Semoga oke. Ya, aku gereja, kau pun gereja. Apakah bisa terdengar Bapak Ibu? Terdengar. Bisa. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Maaf, suara saya nggak muncul. Iya. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, di tengah-tengah segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, kami boleh bersekutu bersama untuk belajar tentang gereja Tuhan. Saat ini kami mohon berkat-Mu untuk Pak Pendeta Wisnu yang akan menolong kami untuk memahami dan memperdalam terkait dengan komunitas Yesus. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, biarlah apa yang dipaparkan, demikian juga nanti dalam kelompok kecil atau dalam pembahasan-pembahasan, semuanya dalam berkat tuntunan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami membangun iman kami, sehingga kami boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Rekan-rekan kami yang dengan segala keberadaannya Tuhan berkati, demikian juga yang mungkin tidak enak badan, Tuhan beri kesembuhan, yang sakit juga Tuhan tolong, beri kesembuhan. Mereka yang mungkin berhalangan karena berbagai-bagai hal, Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk internet di LPP Sinode yang saat ini ada kendala. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, biarlah boleh segera teratasi dengan baik. Kami serahkan sepenuhnya kombin kami pada sore malam hari ini dalam berkat tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Wisnu Sabto Nugroho. Monggo mau dikapake manut. Matur nuwun. Terima kasih Pendeta Murtini. Ini mau dikapake Bu Murtini.
Dan monggo dikatakan manut ya. Ya baik, saya senang sekali hari ini berjumpa dengan sahabat-sahabat semua untuk melanjutkan perjalanan kita di bagian yang ketiga ini di dalam Kombin. Pada 2 minggu yang lalu kita bersama-sama menghayati umat Allah dalam perjanjian lama. Ini saya sedikit mereview bahwa Allah Sang Pencipta menetapkan rancangan bagi ciptaannya. Dia menciptakan kita semua dalam sebuah rencana besar, sehingga siapapun kita di situ sangat berharga di mata Allah. Dunia boleh menolak, dunia boleh mengatakan yang kurang baik tentang kita, namun Allah tidak pernah merancangkan hal itu. Dan sejarah keselamatan yang tertulis dalam Alkitab menunjukkan cara Allah memilih umatnya. Dimulai dari pemilihan Allah atas Israel. Ia menetapkan Israel sebagai umat pilihannya, dan cara Allah memilih umat pilihannya adalah seturut dengan rancangan Allah sendiri. Israel dipilih untuk menjadi mitra Allah, diperlengkapi oleh Tuhan supaya mampu menjalankan tugas perutusannya sebagai umat. Dan Allah mendidik, Allah senantiasa mengajarkan kepada Israel supaya menjadi umat pilihan yang mengikut kehendak Allah. Relasi umat Allah dalam perjanjian lama, kita menemukan ada relasi kasih yang ditetapkan oleh Allah. Dan melalui 10 perintah Allah, umat dipanggil untuk senantiasa mengucap syukur karena kasih penyertaan Allah. Allah sendiri yang berkehendak menjadi raja, dan kita mengenal ide teokrasi. Allah sendiri yang menjadi raja atas umatnya. Dan dalam pasang surut relasi antara Allah dengan Israel, kita menemukan bagaimana berulang kali Israel jatuh dalam dosa, dan kedosaan itu menjadikan mereka mengalami penderitaan. Kemudian mereka berseru, dan Allah menyatakan pengampunan. Itu relasi yang terus terjadi karena Allah tetap setia pada perjanjiannya. Perjanjian Allah dalam kehidupan umatnya terus berlanjut. Ketika Israel menyombongkan diri dengan dirinya sebagai umat pilihan Allah karena mereka adalah keturunan Abraham, Yohanes Pembaptis mengingatkan, jangan sangka kamu dapat lolos dari hukuman dengan berkata bahwa bahwa Abraham adalah nenek moyangmu. Ingat, dari batu-batu ini pun Allah sanggup membuat keturunan untuk Abraham. Dan itu semua dinyatakan oleh Allah ketika Ia hadir dalam dunia, dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga dalam Kristus, Allah memanggil umat bukan hanya dari keturunan Abraham, melainkan juga dari bangsa-bangsa lain. Dan inilah yang menjadikan kita semua dapat menjadi anak-anak Allah oleh karena anugerah Allah. Dan sore hari ini kita akan bersama-sama menghayati komunitas Yesus. Bagaimana
Yesus hadir di tengah-tengah dunia, menyatakan rahmat-Nya dan memanggil kita semua mengalami anugerah Allah. Komunitas Yesus. Ini yang akan kita dalami pada sore hari ini. Dan saya dari manakah Yesus membentuk komunitasnya? Kita seringkali mendengar dimulai dari panggilan terhadap 12 murid. Maka saya mengajak kita untuk kembali ke nyanyian anak sekolah minggu terlebih dulu. Mungkin Mas Budi bisa bantu saya untuk memutarkan video 12 murid Yesus. Silahkan. Baik Pak. Link yang dikirim Pak Wisnu tadi tidak bisa dibuka, tapi saya mencari link yang lainnya. Semoga sama dengan yang dimaksud ya Pak. Bentar, kalau begitu dari sini aja. Nah, ini juga agak rendet. Oke. Belum di share sound Pak, jadi suara belum keluar. Oh iya, sebentar. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selong, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selong, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selong, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid. 12 murid Yesus. Nah, itu lagu ketika masih sekolah minggu. Kalau sekarang saya disuruh nyanyi lagi, saya juga sudah kangelan gitu ya. Lagunya seperti apa, udah lama sekali sekolah minggunya. Baik, 12 murid Yesus. Ini yang sering kali kita dengar tentang murid Yesus. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, perbincangan kita tentang
komunitas Yesus, maka saya ingin jajak pendapat dari antara kita semua. Ini bincang sejenak sambil minum kopi, minum teh, gitu ya. Nanti silahkan langsung open mic gitu ya. Menurut Anda, apakah murid Yesus hanya 12 saja dan semuanya laki-laki dewasa? Dan menurut Anda, ciri-ciri apa yang membuat seseorang disebut murid Yesus? Nah, mari silahkan yang ingin berbagi. Apakah murid Yesus itu hanya 12 dan hanya laki-laki, orang dewasa saja? Dan yang kedua, apa yang membuat orang disebut sebagai murid Yesus? Mari silahkan. Yang ingin berbagi cerita. Langsung open mic, langsung menyampaikan. Mari silahkan. Murid Yesus 12. Apakah hanya 12 itu saja atau ada yang lain? Dan ciri murid Yesus itu seperti apa? Mari silahkan. Kalau menurut Mas Rudi, murid Yesus itu hanya 12 laki-laki saja atau ada yang lain? Mari Mas Rudi. Hilang apa ya? Oh, hilang ya karena internetnya kurang lancar nih. Saya tanya ke LCW, ya LCW. Menurut LCW, kira-kira murid Yesus itu hanya 12 laki-laki dewasa atau ada yang lain? Mari silahkan. Menurut saya lebih dari 12 itu. Yang pernah saya baca itu ada juga perempuan yang bersama Tuhan Yesus tapi tidak masuk gitu Ibu. Pak. Ya, saya Bapak. Oke, terima kasih LCW. Ada juga perempuan-perempuan gitu ya. Mari yang lain silakan. Saya Pak Wisnu. Ya, mari Bu Erni. Ya, ini di Lukas 10 ayat 1 ada tulisannya nih Pak. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-berdua dan seterusnya. Jadi ada 70 murid yang lain, tapi nggak ada namanya, nggak bisa dinyanyikan jadinya. Kalau dinyanyikan angel banget tuh Bu. 12 angel ngapalke apalagi 70. Iya, ini ada 70, nggak ada namanya tapi nggak ada gendernya juga laki atau perempuan. Iya, anak-anak atau orang dewasa ya. Iya. Terima kasih Bu Erni. Ada yang lain? Silakan. Yang menemukan di bagian tertentu. Saya Pak. Ya mari. Ya, murid Tuhan ini Bulusnya Jakarta apa Jogja ini? Bogor. Oh Bogor. Ya, murid Tuhan Yesus tidak saja 12 Pak, tapi ada juga yang lain. Ada juga para perempuan adalah murid Yesus. Saya juga murid Yesus Pak. Dalam Lukas pasal 8 mencatat ada juga perempuan-perempuan yang mengikutinya. Jadi menurut saya tidak hanya 12 orang itu. Terima kasih. Terima kasih, Bulusya. Oke, kita semua sepakat ya bahwa murid Yesus bukan hanya 12. Lebih dari itu, ada perempuan-perempuan yang mengikut Yesus, ada juga 70 murid yang diutus berdua-dua. Dan Bulusya menyebutkan saya juga murid Yesus. Oke. Ya,
Baik. Yang kedua, dari apa yang Bapak Ibu cermati dalam Alkitab atau dari kisah-kisah yang pernah didengarkan, ciri-ciri murid Yesus itu apa? Ya, mari silakan. Menurut Bapak Ibu, saudara-saudara semua, ciri-ciri murid Yesus itu apa? Kalau tidak bisa membuka mic, bisa juga diketik lewat kolom chat, boleh ya? Silakan ketik saja ciri-ciri murid Yesus itu apa. Nanti saya bacakan. Mari silakan. Silakan diketik. 1 kata, 2 kata, 3 kata, boleh ya. 1 kalimat, boleh. 1 halaman juga boleh. Atau 1 kampung halaman. Waduh, ini tambah banyak lagi ya. Mari silakan diketik saja. Menurut sahabat-sahabat, ciri-ciri murid Yesus itu apa? Mari silahkan diketik saja. Oke. Dari LCW, setia kepada Tuhan dan mau diajar. Oke, ya. Namanya murid mau diajar. Setia itu berproses. Terima kasih LCW. Yang lain lagi silahkan. Ciri-ciri murid Yesus itu apa? Menurut sahabat-sahabat semua. Oke, ini ada lagi dari Ibu Milia. Salah satunya adalah mendengarkan dan melaksanakannya. Terima kasih Ibu Milia. Memikul salib, Pak Lukas. Oke, ya. Nah, nanti akan kita bahas betul sekali yang dikatakan oleh Pak Lukas, Ibu Milia, LCW. Itulah ciri-ciri murid Yesus dan kita akan belajar dalam berproses menjadi murid itu kira-kira seperti apa dan bagaimana. Kita akan melanjutkan kira-kira apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia memanggil murid-muridnya dan bagaimana gerak murid Yesus itu bersama dia sebagai guru yang memanggil dan mempersekutukan kita. Jadi ketika kita membaca dalam Alkitab, kita menemukan bahwa sesungguhnya karya Tuhan Yesus itu dilakukan sebagai kelanjutan atau keberlanjutan karya Allah di dalam perjanjian lama. Jadi kalau 2 minggu yang lalu kita belajar bersama tentang umat Allah dalam perjanjian lama, Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi apa yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Dikatakan Tuhan Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi, kita menemukan bahwa karya Yesus adalah kelanjutan karya Allah dalam perjanjian lama. Dan kita mengenal itu sebagai sejarah keselamatan yang berlanjut. Keberlanjutan itu ada dalam karya Kristus dan kalau kita mengingat kembali dalam perjumpaan yang lalu, umat Allah dalam perjanjian lama disebut sebagai Kahal Adonai, yaitu umat yang dipilih oleh Allah. Selanjutnya dalam perjanjian baru, Allah melanjutkan karya penyelamatan itu dan dalam perjanjian baru kita mengenal kata eklesia. Eklesia, pasti kata itu sudah kerap kita dengarkan. Eklesia, kalau kita
di pelajaran dulu di sekolah, gereja itu dari kata eklesia, jadi igeria menjadi gereja. Eklesia, sebuah persekutuan, perkumpulan, komunitas. Murid-murid Yesus, mereka dipanggil untuk keluar dari dunia, yang dikhususkan oleh Allah untuk diutus ke dalam dunia. Itulah eklesia. Dan dalam buku Iman Kristen yang ditulis oleh Pendeta Harun Hadiniono, dikatakan di sana, eklesia merupakan perealisasian nubuat dalam Yesaya 14 ayat 1. Bagaimana Allah memanggil, menetapkan umat pilihannya. Dan diterangkan lebih lanjut di dalam buku ini, bahwa eklesia sebagai persekutuan umat Allah, persekutuan dalam Kristus Yesus, di mana umat dikhususkan untuk menjadi utusan-utusan Allah, semua terkait dengan kerajaan surga. Maka ada hubungan antara gereja dengan kerajaan surga. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dari sini kita menemukan bahwa panggilan menjadi pengikut Kristus tidak berdiri sendiri, lepas dari sejarah keselamatan Allah, melainkan berkaitan. Dan dalam rangka itulah, maka Tuhan Yesus menetapkan umat pilihannya. Menetapkan mereka yang dipersekutukan di dalam rahmat-Nya dan disebut sebagai pengikut Yesus. Pengikut Yesus adalah murid-murid Yesus. Relasi yang dibangun di antara Yesus dengan para pengikutnya seperti relasi antara para murid dengan gurunya. Murid-murid Yesus. Siapakah murid-murid Yesus itu? Para murid adalah mereka yang meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Ini paling nyata dalam kisah Injil Lukas pasal 5, ketika para murid itu sedang beres-beres peralatan menjala, mencari ikan, mereka membalaskan itu dan kemudian mereka segera mengikut Yesus. Mereka mengikut Yesus dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi itulah yang digambarkan di dalam Injil Lukas. Bagaimana para murid itu mengikut Yesus pagi, petang, siang, malam, dan betul-betul bergantung pada Allah. Dalam sebuah buku yang saya baca, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang hidupnya bergantung pada Allah itu mereka dalam totalitas. Totalitas pengikut Yesus sangat nyata dalam peristiwa Kristus sebelum Ia naik ke surga. Mengapa begitu? Karena di sana para murid betul-betul bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, dikatakan ada kebergantungan secara total baik jasmani maupun rohani. Selanjutnya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid bergantung dalam iman, pengharapan, dan kasih. Spiritualitas yang berpusat kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan murid Yesus. Dan kelompok murid Yesus, mereka yang mengikut Yesus, dibagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama, 12 murid yang dipilih secara khusus. Kita tadi sudah mendengarkan nyanyian. Nyanyian itu berasal dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Bagaimana
pilihan Tuhan Yesus terhadap 12 orang yang ditetapkan menjadi murid-muridnya. Selanjutnya ada kelompok yang lain, yaitu murid-murid lain yang mengikut Yesus. Mereka laki-laki, perempuan, anak-anak. Semuanya mengikut Yesus. Dan tadi Bu Erni menyebutkan ada juga mereka 70 orang yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus, tidak disebut namanya, mereka diutus berdua-dua untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu yang tertulis di dalam Alkitab. Ada 2 kelompok besar murid Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kok Tuhan Yesus menetapkan 12 murid itu? Mengapa nggak langsung saja semuanya? Kok ada 12 yang orang mengatakan itu sebagai inti? 12 murid Yesus. Mengapa mereka ditetapkan oleh Tuhan Yesus? Karena yang pertama, mereka dipilih untuk menggenapi rencana Allah yang akan dilaksanakan melalui mereka. Jadi, melalui 12 murid itu, Allah menetapkan rencananya. Dan mereka yang mengikut Yesus digembleng dalam kehidupan sehari-hari mereka bersama Yesus. Selanjutnya, karena mereka dipilih untuk menggenapi rencana Allah, maka mereka menjadi saksi Yesus dari Yerusalem sampai ujung bumi. Kita melihat pemberitaan itu sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid bahwa mereka akan menerima kuasa dan mereka akan memberitakan Injil mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, mengapa dari Yerusalem? Yang menarik untuk didalami. Mengapa kok dari Yerusalem? Perutusan itu. Dari Yerusalem karena ada maksud Tuhan Yesus. Di Yerusalem, mereka melihat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di Yerusalem, mereka mengalami bagaimana kepedihan hati Tuhan Yesus. Di Yerusalem pula, mereka melihat Yesus yang disalibkan itu menyatakan pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkannya. Di Yerusalem, mereka melihat, mengalami kebangkitan Kristus. Dan karena itu, di Yerusalem pula mereka harus mempersiapkan hati mereka. Mereka harus mengampuni orang-orang yang menyalibkan Yesus. Mereka harus mengampuni setiap perbuatan jahat yang ditimpakan kepada Yesus. Setelah mereka beres dengan itu, mereka diutus memberitakan Injil dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Itulah mengapa Tuhan Yesus menetapkan perutusan pemberitaan Injil dari Yerusalem. Sebelum hatimu beres dengan dirimu, dengan Allah, dengan sesama, engkau belum siap untuk diutus memberitakan Injil. Bereskanlah dulu urusan-urusan hatimu, maka engkau akan memberitakan Injil sampai ujung bumi. Sehingga disitulah para murid akan menjadi saksi karya dan ajaran Tuhan Yesus. Mereka melihat Mesias yang harus menderita. Mereka melihat Mesias yang mati. Mereka melihat Mesias yang bangkit. Dan pengalaman itu menjadikan mereka
siap mewartakan Yesus. Itulah mengapa Tuhan Yesus menetapkan 12 murid secara khusus dalam menggenapi rencana Allah yang dilaksanakan melalui mereka. 12 murid itu. Dan dalam perjalanan Tuhan Yesus bersama 12 murid itu, sama seperti perjalanan Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Ada relasi antara Yesus dengan murid-muridnya. Relasi yang sangat dekat dan akrab. Kedekatan, keakraban bersama Yesus itu terjadi dalam relasi mereka yang 24 jam. Terus bersama-sama. Dalam relasi itu, mereka mengalami peristiwa dan ajaran Yesus. Maka model mentoring, kemuridan itu sangat dekat dengan pola-pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Para murid belajar langsung dari sang guru. Seperti apa sang guru mengikut kehendak Bapa. Relasi para murid dengan Yesus juga merupakan relasi para murid dengan Allah Bapa. Maka dalam salah satu bagian Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami sebagai sebuah relasi persekutuan yang akrab, yang hangat antara umat dengan. Dan dalam relasi itu, para murid icip-icip rahasia karya anak manusia. Apa artinya icip-icip rahasia karya anak manusia ini? Di situ mereka mengalami Kristus yang adalah Allah dengan segala kemuliaannya. Salah satunya kalau kita ingat ada peristiwa transfigurasi. Dalam transfigurasi itu Petrus, Yakobus, Zebedius mereka diajak oleh Yesus untuk naik ke atas sebuah bukit dan mereka melihat Yesus yang berubah rupa dalam kemuliaannya. Dan ketika Tuhan Yesus bersama ketiga murid itu turun, Tuhan Yesus berpesan, jangan engkau ceritakan apa yang kamu lihat ini sebelum anak manusia dimuliakan. Artinya, para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk tidak menceritakan kemuliaan dalam transfigurasi itu sebelum nantinya mereka mengalami dan melihat penderitaan Yesus, kematiannya, dan kebangkitannya. Itu dalam relasi antara Tuhan Yesus dengan para murid. Dalam hal ini kita juga mendapatkan catatan. Meskipun hubungan mereka sangat dekat, ketegangan di antara mereka, di antara para murid dengan Tuhan Yesus ada. Itulah relasi, namanya relasi itu selalu ada pasang surut. Suami istri ya sama, orang tua dengan anak ya sama, dengan sahabat juga sama. Itu juga yang terjadi dalam relasi Tuhan Yesus dengan para murid. Ada ketegangan di antara mereka. Contoh ketegangan yang terjadi adalah ketika para murid dipilih, itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, nantinya akan ada di antara mereka yang berkhianat. Ketika Tuhan Yesus menegur Petrus, waktu itu diceritakan Petrus akan membela mati-matian Yesus, dia akan menjadi front pembela Yesus ketika Tuhan Yesus menceritakan penderitaannya. Petrus dengan semangat mengatakan, aku akan bersamamu. Tuhan Yesus menegur Petrus, hai iblis, nyala engkau. Dalam relasi itu ada ketegangan. Apa yang menyebabkan ketegangan terjadi?
ketegangan terjadi karena yang pertama, ketidakmengertian. Mereka belum mengerti isi kitab suci. Nanti dalam peristiwa kebangkitan pun itu disampaikan. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 9 misalnya, disampaikan oleh penulis Injil Yohanes, yaitu mereka belum mengerti isi kitab suci. Yang kedua, ketidakpercayaan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menyembunyikan kemesiasannya. Jadi dalam relasi itu ada ketegangan, mereka tidak percaya kemesiasan model Yesus karena alam pikir mereka adalah alam pikir orang Yahudi, di mana Mesias itu adalah sosok yang perkasa, yang tidak pernah terkalahkan. Sementara Tuhan Yesus menghadirkan sosok Mesias sebagai pribadi yang lemah lembut, rendah hati, bahkan menderita dan mati di kayu salib. Itulah yang menjadikan ketegangan relasi antara Tuhan Yesus dengan para murid. Dalam karyanya, Tuhan Yesus memanggil para murid dengan maksud seperti yang tadi sudah kita ulas. Sekaligus juga Tuhan Yesus ingin menyatakan hadirnya tanda-tanda kerajaan Allah. Kita seringkali menyebut sebagai Shalom, dan dalam buku Komunitas Bina Iman, topik keselamatan itu sudah dibahas. Sahabat-sahabat bisa membaca bukunya atau menyaksikan di videonya, apa itu Shalom, keselamatan, kerajaan Allah. Hadirnya kerajaan Allah oleh Tuhan Yesus dijalankan melalui berbagai wujud. Itu adalah visi Tuhan Yesus. Maka ia melibatkan para sahabat. Ia memanggil para murid supaya mereka terlibat untuk ikut serta menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ia tidak sendiri. Kalau mau sendiri ya bisa saja, ia punya kuasa. Namun, ia melibatkan dengan maksud supaya umat Allah yang dilibatkan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu mempersaksikan hadirnya tanda-tanda kerajaan Allah. Upaya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga melalui pengajaran profetis, menyuarakan suara kenabian. Suara kenabian, suara yang didasarkan pada kebenaran Injil. Ia menyembuhkan. Ia mengundang banyak orang untuk mengalami kasih rahmat Bapa dengan menyembuhkan. Menyembuhkan orang yang sakit itu mengutuhkan kehidupan. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit bukan semata-mata kesembuhan fisik, namun juga dalam rangka memulihkan relasi sosial, memulihkan relasi dengan Allah, memulihkan relasi dengan dirinya sendiri. Tuhan Yesus memanggil para murid dan ia mengajarkan bagaimana spiritualitas itu dihidupi melalui doa. Setiap pagi ia memilih tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan setelah itu ia melanjutkan karya memberitakan Injil ke berbagai kota, ke berbagai tempat. Doa menjadi sarana untuk meneguhkan relasi antara umat dengan Bapa. Dia hadir menyatakan pengampunan. Pengampunan diajarkan untuk memulihkan relasi antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan Allah, dengan seluruh ciptaan. Dan hal itu diwujudkan oleh Tuhan Yesus
melalui contoh-contoh, teladan-teladan tentang pengampunan. Ia menyatakan pengampunan kepada orang-orang yang menistanya, yang menyalibkan. Dari salib pengampunan dinyatakan. Dan dalam semua itu, komunitas Yesus adalah komunitas pemberdayaan yang terintegrasi. Komunitas pemberdayaan yang utuh dan menyeluruh, di mana setiap orang yang bersama dia dalam karyanya didewasakan untuk terus-menerus menghadirkan tanda kerajaan Allah menjadi dewasa dalam Kristus Yesus. Pada bagian lain, Tuhan Yesus menyampaikan seperti apa syarat mengikut Yesus. Syarat mengikut Yesus disampaikan oleh Tuhan Yesus salah satunya dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Nah, sebelum kita mengulas lebih dalam, adakah yang bersedia membacakan Injil Lukas 14 ayat 25 sampai 33? Mari silahkan membacakan Injil Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Mari silahkan di antara kita yang bersedia membacakan Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Silakan. Saya bacakan, Pak. Ya, mari. Injil Lukas pasal 14 ayat 25. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, terima kasih Pak Sabto. Tuhan Yesus menyampaikan syarat mengikut Dia. Mengikut Dia yang pertama menurut Tuhan Yesus adalah berani meninggalkan kenyamanan hidup. Kenyamanan hidup. Dalam hal ini dikatakan Tuhan Yesus, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Aduh, ini rasanya kok berat sekali ya, dan memang berat sekali. Tuhan Yesus menyampaikan hal itu. Mereka yang mau mengikut Yesus berani untuk menanggung
Halo Pak Wisnu. Halo, putus Pak Wisnu. Iya, internet mungkin. Internet LPPS sudah nyala Mas Budi? Belum Bu Murtini. Oh, mungkin karena internet ini. Pak Wisnu ini di Jogja atau di Salatiga? Di Jogja. Di Jogja. Nggak pakai internet katanya tadi. Iya, karena internet di LPPS sedang Bu, problem ini. Jadi kasihan Mas Budi pakai data HP. Pak Wisnu kayaknya juga ya tadi. Iya. Iya. Kabelnya Kalau kami langganan putus. sendiri. Oh, berarti semua nggak bisa berfungsi, Mas Budi? Iya, satu komplek Bu. Satu komplek ya. Komplek. Iya. Kami untung tidak satu komplek, jadi satu komplek yang tidak komplek. Itu Pak Budi bisa, pakai data ya. Datanya Pakai Pak Wisnu data. kali ya, yang bermasalah. Iya, ya ini sudah Ya, Pak menjelaskan. Wisnu. Masih mute Pak Wisnu. Ternyata saya ngomong sendiri. Saya terus setelah melihat kok ada gambar muter-muter. Ternyata saya terlempar. Baiklah, ulangi lagi ya. Jadi pernyataan Tuhan Yesus ini sangat keras. Barang siapa mau mengikut dia, dia harus berani untuk meninggalkan kenyamanan. Bagi orang Asia, dan di konteks orang Asia, kenyamanan itu adalah hidup bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Maka kita mengenal pernyataan orang Jawa lama itu, mangan ora mangan waton kumpul. Ya. Nah ini dekat sekali dengan itu. Mangan ora mangan waton kumpul. Yang penting itu hidup bersama-sama, ketemu keluarganya, terus dia. Tuhan Yesus mengajarkan bagi mereka yang mau mengikut dia, beranilah untuk meninggalkan kenyamanan. Contoh kenyamanan pada waktu seperti itu. Dan ini menurut William Barclay, bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah bahasa orang Asia yang tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan, bila seseorang tidak ikut Yesus, berarti harus berani meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Di sini Tuhan Yesus tidak mengatakan pada murid-muridnya bahwa mengikut Yesus tidak berarti hidupnya nyaman. Jadi, itulah komunitas Yesus. Orang-orang yang berani untuk meninggalkan kenyamanan. Untuk dididik bersama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikut Yesus berarti mengikut jalan salib. Tadi, kalau yang pertama, kita ingat Ibu Milia dan Saudari LCW menyampaikan menjadi murid Yesus itu berarti mendengarkan, mengikut dia dengan setia. Yang kedua, Pak Lukas tadi mengatakan ikut Yesus berarti siap memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Jadi, memikul salib dan mengikut dia adalah prasyarat yang wajib. Ini tidak bisa tawar-tawar lagi. Namun, perkataan Tuhan ini apakah berarti kita menggantikan salib Yesus? Bukan. Ada seorang bernama Agianto, Agustinus Gianto, ini seorang pakar biblika. Beliau mengatakan, terkait dengan mengikut Yesus berarti memikul salib, salib sudah ditemukan oleh Yesus, dan orang tinggal ikut memanggulnya. Jadi, salib itu adalah salib Kristus.
Orang ikut memanggulnya, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Bono Wiratmo bahwa mimpi Tuhan Yesus adalah menghadirkan tanda kerajaan Allah dan ia merangkul, mengajak orang berpartisipasi. Dan hal ini dikatakan dengan salib. Salib sudah ditemukan oleh Yesus dan orang tinggal memanggulnya. Untuk apa? Ikut meringankan beban perjalanan. Itulah makna mengangkat salib dan mengikutinya. Menjadi murid berarti menjadi rekan seperjalanan. Dalam arti itulah Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak mengikut aku. Menjadi rekan seperjalanan Tuhan Yesus yang tekun dan setia mengikut Dia. Komunitas Yesus adalah komunitas dari orang-orang yang tekun dan setia mengikut Dia. Ketekunan, kesetiaan mengikut Yesus itu pada bagian ketiga dikatakan Tuhan Yesus, mengikut Yesus berarti siap untuk melepaskan dirinya dari segala miliknya dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mengikut Yesus bergantung kepada Allah, bukan bergantung pada dirinya sendiri. Kita menemukan dalam kisah-kisah Tuhan Yesus menegur para murid yang lupa dengan hal ini. Masih berhitung-hitung, maka kita menemukan cerita ketika seorang anak muda hendak mengikut Dia, kemudian berkata, aku tak pamitan dulu. Ada juga yang berkata, aku tak membagi waris dulu, warisan orang tuaku, harta benda. Tuhan katakan, yang model ini tidak layak mengikut Yesus. Mengikut Yesus, melepaskan dirinya dari segala miliknya. Mengikut Yesus, siap untuk bergantung pada Allah. Bergantung pada Allah secara total. Dan tidak perlu berhitung-hitung untung dan rugi. Karena kita mempercayakan semuanya kepada Yesus, Allah yang bersama kita, bersama dengan komunitasnya. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Pasti lelah, pasti kecapean, pasti menyesal. Dan kita menemukan salah satu kisah yang paling dekat dalam peristiwa itu ketika Yudas Iskariot yang mengikut Yesus dengan pamrih tertentu, maka pada akhirnya dia menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Apapun motivasinya, itu semua terjadi karena ia belum siap untuk melepaskan dirinya dari segala miliknya. Lelah, tidak akan mendapat apa-apa, dan membuat pengikut Yesus disebut tidak dapat menjadi muridku. Nah, itulah gambaran komunitas Yesus di dalam Perjanjian Baru. Ulasan ini mengajak kita untuk melihat bagaimana kemuridan dalam Yesus sebelum Dia disalibkan dan kenaikannya ke surga. Dan dalam Perjanjian Baru kita masih mendengar lagi, menemukan lagi kisah-kisah kemuridan Yesus melalui surat-surat rasuli atau surat-surat pastoral yang lainnya. Dari sini nanti kita akan mencoba untuk menghayati dan menemukan makna buat kita semua.
Kira-kira menjadi murid Yesus itu seperti apa dalam komunitas Yesus? Komunitas Yesus adalah mereka yang merdeka terhadap kemelekatan pada dunia dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Ini dari bahan yang kita ulas, dan nanti dalam kelompok silahkan kita akan mendiskusikan hal ini. Sikap seorang murid macam apa yang Yesus inginkan? Ini juga bisa menjadi permenungan kita. Kalau kita menjadi murid Yesus, sikap yang diinginkan Tuhan itu macam apa? Apa yang buat Anda yakin bahwa Anda juga disebut sebagai murid Yesus? Mari kita renungkan, kita gumulkan, dan kita lakukan sebagai ucapan syukur karena menjadi murid Yesus. Itulah nanti dalam kelompok silahkan menjadi bahan permenungan bersama, atau mungkin mau dikembangkan dengan pertanyaan lain, sangat dimungkinkan. Begitu Bu Pendeta Murtini, saya kembalikan pada Pendeta Murtini sebelum nanti masuk di kelompok-kelompok. Mari silahkan. Iya, terima kasih Pak Pendeta Wisnu. Itu satu pertanyaan aja tuh ada di chat box itu Bu Nia. Itu tadi pas bangsane itu loh, Lukas yang tadi itu. Basa Jawanya masuk dalam suwung mungkin demikian nggih. Tidak kemelekatan. Nah, mungkin nanti monggo Pak Wisnu mau jawab sekarang apa nanti di kelompok. Ini masuk dalam suwung, wah ini saya belum menguasai ini. Artinya apa ya? Mungkin sahabat-sahabat yang lain bisa membantu saya. Masuk dalam suwung itu artinya apa? Dalam kekosongan atau apa? Saya belum menguasai. Mari silahkan. Mungkin malah tanya ke Bu Nia, Pak Wisnu. Maksudnya suwung itu. Monggo Bu Nia, apakah bisa menjelaskan gitu kira-kira apa yang dimaksud masuk dalam suwung gitu ya? Nah, ini malah ada pertanyaan lain. Nah, pertanyaannya tadi, apakah kita, kan Bapak Ibu saya menawarkan, ini ada pertanyaan lain juga ya, apa perbedaan seorang Kristen dengan seorang murid Yesus? Nah, gimana Pak Wisnu baiknya ini kita masuk dalam kelompok atau dijawab? Sudah ada 2 pertanyaan di chat box. Ya, baik. Kalau secara umum saya kira kita bisa sebentar ya sebelum di kelompok ya. Baik. Apa perbedaan seorang Kristen dengan seorang murid Yesus? Kita ingat peristiwa di Antioquia. Apa yang terjadi sana kalau kita mengingat dalam cerita-cerita Alkitab, pertama kalinya para pengikut Yesus itu disebut sebagai orang Kristen. Mereka mendapat paraban. Paraban itu apa bahasa tulisannya? Julukan. Mendapat julukan dari orang-orang lain karena ketekunan mereka mengikut Kristus, maka mereka disebut sebagai orang-orang Kristen. Jadi awalnya begitu di Antioquia, menjadi pengikut Yesus disebut sebagai Kristen. Dalam kehidupan sekarang ini seperti apa? Nanti ini tugas Bapak Ibu semua untuk mendialogkan ya, atau dalam kelompok nanti Kristen itu seperti apa sih? Nah, itu bisa juga didialogkan. Atau sabar dulu karena minggu depan itu akan diulas. Ya, jadi menjadi catatan juga minggu depan ini terkait dengan sejarah terbentuknya gereja perdana, akan diulas tentang hal itu paling tidak ya, tentang bagaimana para pengikut Yesus itu disebut sebagai orang Kristen. Ya, itu saya kira ya. Nanti kalau saya menjawab nanti yang minggu depan nanti sudah terjawab sekarang gitu. Gitu ya. Yang terkait dengan pertanyaan itu. Yang terkait dengan suwung nanti saya kira
Bunia bisa lusungnya itu maksudnya apa, atau kekosongan atau seperti apa, ini karena saya juga belum menguasai. Gitu. Iya. Iya Bu Kris, ini ada chat box Bu Kris izin. Siap Bu Kris, Tuhan berkati. Selamat beracara. Iya. Oke, kalau begitu masuk ke kelompok kecil ya Pak Wisnu ya, breakout room ya. Ya. Oke. Monggo Pak Budi. Oke, saya siapkan dulu breakout room-nya. Jadi berapa room Pak Wisnu? Manut Mas Budi. 4 boleh? Oke. Iya, sambil Mas Budi ini mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu. Mari, kalau misalnya ada. Bu Ida? Iya. Kalau Pak Sabto dari gereja mana? Ini Mbak, saya baru ketemu sekali. Iya Bu, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Salam kenal, saya Sabto dari GKI Pondok Indah. Oh iya, salam kenal Pak. Iya. Gimana Bu? Mana ya? Bu Pendeta Vera. Tidak apa-apa Pak. Iya. Kritik, Iya, betul. Memang ya harus begitu Pak ya. Iya. Ini yang baru siapa ini? Ini kan Kalisya GKI Kejayaan itu tahu ya. Oke. Lucia, Pendeta Lucia itu Bu. Pendeta. Oh, temannya Pak Sabto. Oh iya tahu. Saya pikir Kalisya GKI Kejayaan itu beda ya namanya ya. Iya, beda Bu. Maaf ya Bu ya. Jadi sudah siap roomnya, silakan Bapak. Baik. Monggo. Iya. Ya, mari silakan. Sudah selesai. Mari kalau ada pengumuman Pak Wisnu, Bu Erni. Bu Erni kepala sekolah. Sudah. Oh iya. Pengumumannya apa namanya? Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya, betul ya? Iya, 2 minggu Bu. lagi tanggal 30 begitu ya. Nah, kita masih lanjut. Jadi kalau kita lihat sama ya topiknya ada di kita lihat di Propik itu ya, ada Pak Budi sudah sejarah lahirnya gereja perdana. Sejarah lahirnya gereja perdana. Jadi nanti kita akan sebagai narasumber fasilitator Bu Murtini ya, Pendeta Murtini. Pendeta Murtini yang hari ini jadi MC begitu ya. Oh iya, minggu depan harus ditunjuk tuh Bu. Iya, betul. Minggu depan Ibu tuker sama Bu Pendeta Kristi kan, nanti biar Bu Pendeta Kristi ya yang menunjuk. Oh iya. Nah ini ada Ibu. Oh, boleh Bu Murtini boleh juga menunjuk. GKI ya sekarang ya, ini kan GKJ supaya boleh, kita iya. Ibu Ida ya. Mana Ibu Ida? Ibu Ida Artanti. Bu Ida, halo. Bu Ida, enggak bisa dengar. Halo Bu Ida, sinyalnya ada di bawah saya itu kalau di screen saya. Bu Ida, halo Bu Ida. Atau Bu Heni, Bu Heni kan. Bu Heni aja deh yang Bu Heni ya, Bu Heni kan belum jadi toh yang lalu. Ya baik. Itu ya, 2 minggu lagi ya Bu Heni ya. Enggak. Iya aja. Oke, baik. Datang agak pagi ya, jam kurang 1/4. Kemarin kan itu liturginya sudah pernah ya diberi sama Pak Budi ya. Budi ya. Ya, Bu Heni boleh ya. Jadi Bu Ida kapan-kapan ya Bu Ida? Bu Ida dia nggak dengar, ininya nggak dipakai. Baik, oke. Siap Bu Erni. Saya kira itu saja. Pak Wisnu mungkin mau closing statement.
Ya, terima kasih Bu Arni dan Bu Murtini, juga sahabat-sahabat semua. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa komunitas Yesus adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari dunia, dalam artian dikuduskan oleh Kristus untuk diutus ke dalam dunia. Maka komunitas Yesus adalah pribadi-pribadi yang merdeka terhadap kemelekatan pada dunia dan mempercayakan diri sepenuhnya pada Allah. Dengan mempercayakan diri pada Allah, maka semua hidupnya dijalani bersama Allah dan bisa dipercaya oleh Allah dan sesama supaya hidup ini memberkati, menjadi berkat bagi kehidupan. Terima kasih untuk kebersamaan kita, dan kita akan mengakhiri dengan bersama menyanyikan Saya Mau Ikut Yesus. Mas Budi, bisa dibantu? Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bentar, ini sepertinya saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Ada yang lupa Pak Wisnu, kalau yang barusan bergabung belum mendaftar, nanti Pak Budi mungkin bisa itu ya, masih ada ya Pak Budi linknya ya di grup ya. Dia belum masuk grup mestinya, ada yang baru kayaknya ya tadi ya. Absennya juga belum ada. Presensinya mungkin ya Pak. Iya, nanti saya share di grup. Sudah saya siapkan, cuman karena tidak diberi kesempatan untuk membagi formulir. Iya, tadi ada trouble internet. Oh, karena trouble internet. Oke, berarti di grup aja ya. Iya. Iya. Atau sekarang, berarti? Nanti tinggal sedikit, bukan sudah ada yang. Oh iya, iya. Mending di grup aja. Betul, baik, baik. Oke, makasih. Makasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semua, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Izin nih. Ya, mari. Mohon izin pamit Bapak Ibu. Terima kasih.